Data file tadi belum saya bahas, ini sekedar pemahaman aja, nanti kita bahas pada saat table space ya. Jadi tadi kan kita udah nih pada saat bikin tabel ya, Oracle bikin segmen di table space dan seterusnya. Data file itu satu table space, file fisiknya di OS, nah itu bisa banyak. Sehingga kayak ini table space produksi itu fisiknya di mana ya? Bisa di C data produksi 1.dbf sama 8 giga. Berarti kalau 8 giga habis ternyata C nya nggak cukup, saya sambung di D data produksi 2.dbf, saya batasi 8 giga. Nah bisa banyak. Nah itu kenapa satu table space bisa lebih dari satu atau lebih data file. Nah kalau satu table space hanya untuk satu tabel, berarti satu tabel ukurannya bisa besar sekali. Nah itu maksudnya data file. Nah file fisik ini kalau rusak, ya table space-nya dari rusak. Ya kan ini kan istilahnya logic, ini fisik. Adapun extension dulu Oracle-nya titik orang. Kemudian sejak Oracle 8i berubah titik dbf. Nah, harap dimengerti ini hanya sekedar extension. Jadi sebenarnya titik ABC juga nggak apa-apa. Ya, cuman biar gampang, titik dbf itu titik database file, lah, maksudnya gitu. Kalau titik orang itu nanti ada lagi. Dulu semuanya titik orang, titik Oracle maksudnya. Tapi untuk database file namanya diubah. Kalau jenengan nanti pada saat kemudian namanya titik ABC, ya nggak apa-apa. Cuma khawatirnya bingung sendiri. Apa benar titik txt? Khawatirnya. Bukannya nggak bisa ya, bisa. Mau titik ABC, titik DF, titik GHI, titik O, waduh, beli aja itu titik semua nggak ngefek. Karena basisnya Oracle itu Unix dan Linux. Linux tidak ada extension. Jadi kalau jangan pernah belajar Linux, di Linux ada file namanya etc, ini foldernya, passwd, nama file, ini nama file tanpa extension. Sehingga di Linux tidak ada extension sebetulnya. Jadi kalau saya bikin file pi a.b.c.d.e.f.g, ini nama filenya ya a.b.c, bukan extension. Nah, Oracle berbasis ini. Sehingga kalau ini udah terlanjur titik DBA, DBC, DBD, juga nggak apa-apa. Cuma sebaiknya Pak, berarti kalau backup itu tinggal copy filenya itu atau ada prosedur sendiri? tadi Senin pagi transaksi ya. Senin malam jam 23 Selasa pagi transaksi. Selasa malam jam 23. Rabu pagi transaksi. Rabu siang rusak. Jenengan bisa recover sampai jam berapa? Mas Faton. Kalau kondisinya kayak gini, jenengan bisa mengembalikan data itu sampai kapan? Transaksi sampai kapan? Sampai yang backup terakhir. Nah, itu kalau cara jenengan. Tapi kalau Oracle punya cara khusus sehingga dia bisa agar point in time recovery sampai sesaat sebelum rusak. Karena jadi prinsipnya bukan copy data file, yang pakai metodologi backup. Ada pertanyaan? Tadi kita bahas. Ada lagi? Silakan. Berarti tidak perlu backup ya, sudah ada backup
Oh, yang otomatis itu membackup log filenya, bukan backup record. Membackup ya historinya. Nah berarti kan yang data file tabulasi tetap di backup. Iya. Itu otomatis restore dengan backup Oracle itu. Jadi log filenya di backup otomatis dengan archive, tetap kita backup. Nah nanti backup ini ketika restore dia baca ini juga. Nah itu tadi ya, segmen, extends, block. Nah, ukuran blok berapa? Kalau kita lihat di sini, show parameter db underscore block underscore size. Nah, ini 8 kilo. Ini misal default begini, Pak. 8 kilo. Jadi tadi record disimpan di kamar. Nah, ukuran kamarnya, ukuran blok itu 8 kilo. Kalau tadi pertanyaannya Pak Mei, satu extend berapa blok? Defaultnya kan 8 kilo, 8 blok. Saya mau rubah 16 nanti pada saat create table space. Kalau ini pada saat create database. Show parameter db underscore block underscore size. Nah ini satuan terkecil. Kalau record itu disimpan di mana ya, di blok ini. Ada pertanyaan? Nah kumpulan blok namanya extend. Satu extend berapa blok? Defaultnya 8. Pada saat apa? Pada saat create table space nanti. Saya tunjukkan sebentar contoh perintah. Saya mau agar satu blok itu bukan 8. Nah, bentar ya. Ini contoh aja. Bukan. Nah ini contohnya. Ini paham ya? Saya create table space namanya HRD. Data filenya di C bla 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 ini. Ukuran data file awal 20 mega. Kalau nanti penuh nambah 20 mega lagi, maksimum 2 giga. Nah ini ukuran blok, ukuran extendnya 256 kilo. Berarti berapa blok nih? Tinggal bagi 8 ya. Berapa? Yang ahli semua? 4. 64 kilo aja 8 blok. 256 bagi 8. Ya ahli semua kabeh. 256 bagi 8 32. Nah, berarti sekali pesen extend, ini extend. Ini berarti 32 blok. Nah, 1 sampai 32. Gitu. Penuh nih, ya ini record ini blok yang 8 kilo itu. Jadi kalau saya ngisi data, dia disimpan di sini. Saya penuh ya. Misalnya 5 record penuh. Nah, 5 record lagi penuh. Nah, penuh sampai sini penuh, pesen lagi karena ini udah dipakai, pesen di sini. Nah, ini 32 blok. Nah, kan pesennya per extend. Nah, kalau transaksinya besar sering, memang bagusan sekali satu extend langsung banyak. Kenapa? Kalau kita udah yakin pasir yang dikirim itu langsung satu truk, sediakan tempat 1 kintalan, jangan 1 kiloan. Kan lebih cepat. Bukannya nggak bisa tuh? Bisa, cuma kan lebih cepat. Tapi kalau transaksinya sedikit, kemudian kita pesen besar, buat apa?
begitu. Jadi memilih itu, bukan sekedar next di vote. Maka seorang DBA itu mikir begini Pak sebelum bikin itu Pak. Misalnya ya, saya punya tabel pegawai departemen, ini kan? Saya punya tabel simpan pinjam. Apa sih yang transaksi itu? Nggak tahu lah, pokoknya tabel transaksi gitu aja ya. Nah, itu dipikir transaksi ini, tabel ini berapa kolom, itu dipikir begitu. Satu record habisin berapa bytes, begitu. Kemudian tiap hari atau minggu atau bulan berapa record, berarti berapa bytes, begitu. Nah, mikir dulu ini itu sebelum bikin. Gak ujuk-ujuk bikin tabel, nggak boleh. Oh ternyata saya tiap hari itu ngabisin 100 mega. Jangan salah, saya punya peserta yang transaksinya itu tiap 3 detik Pak. Edan, ini transaksi tiap 3 detik. Jadi 3 detik insert bayangin itu. Saking sibuk. Ada yang kalau udah sibuk gitu ya, paling lama 1 menit itu udah insert. Waduh kan berarti sibuk sekali. Kalau tabel departemen ini paling insert 10 tahun sekali ya. Kan paling insert di awal tuh 50 departemen. Emang bikin departemen baru berapa tahun? Nah kan beda. Jadi perlakuan terhadap ini sampai beda. Jangan disamakan. Jadi nggak bisa kita bikin udah semuanya satu table space. Kalau di MySQL satu database semuanya kumpul di situ. Nggak boleh. Berarti master sama transaksi ya betul-betul dipisah ya. Betul. Nah kalau kayak gini transaksi tinggi begitu bikin table space tersendiri khusus untuk tabel ini. Nah, data filenya taruh di hard disk baru. Kalau nggak bisa hard disk baru, partisi baru tadi kita bahas. Karena kan kecepatannya kan ini kan sibuk sekali. Mau terus ini no? Nah ini bagusan habis baru. Ya kalau nggak bisa, peserta saya membutuhkan ya partisi yang berbeda. Jadi nggak all for one for all. Terima sekedar itu beda tujuan ya, tujuannya berbeda. Nah sebelum bikin ini, bikin tabel, mikirnya begini. Nah jeleknya apa? Programmer itu kan diajarin apa power designer gitu ya. Atau rational rules atau whatever gitu. Di situ kan bisa langsung generate kayak tabel. Itu memang kalau ngajarin itu tepuk tangan. Wah hebat ya itu mah. Tapi di BN kalau iki opo karepmu? Memang harus konsultasi. Software itu hebat Pak. Itu anak kuliahan pasti pakai itu. Oh hebat tepuk tangan. Bisa nggak Java nih, bisa nggak VB, wah tepuk tangan. DB itu sudah tahu, nah, yang stres DB ketika sudah banyak dan lambat, pasti komplainnya ke DBA, nah, atau tidak ada DBA, dia tambah ngeluh dewe, ngomong karena nggak ngerti salahnya di mana kan, gitu masalah. Nah, jadi sebelum bikin desain ini ditulis Pak, terutama yang sibuk-sibuk ini. Dari sini aja kita udah tahu, oh ini udah, ini nanti tadi sudah indeks pun